Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abadihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Thumma ila ruhi jami' sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa sufiyyatil muhaqqiqin aina ma kanu wa hadathu wa من مشارق الأرض إلى مغربها ونخص خصوصا إلى الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وصوله وقرأت ما كان سيد علي الغوير وسيد علي الشعب الدرك سيد محمد مولى الدويل وسيد عبد الرحمن سيد عبد الله خصوصا الشيخ أبي بكر ساكر الشيخ محمود وإخوانهما ثم إلى عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن عبد الله بن حبيب بن عبد الله بن هشام بن عبد العدرس ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر ساكر بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي ثم إلى Syekh Abu Bakar bin Sayyid bin Habib Hussein bin Syekh bin Syekh Maulana Syekh Muhammad Usman bin Syekh Muhammad Mahmud Syekh Muhammad Jamal Syekh Muhammad Akhtar Syekh Muhammad Agis wa Syekh Sa'ad bin Ali bin Hamid Syekh Abdul Rahman Maula Arsyah Syekh Muhammad Syekh Muhammad Fadl Syekh Ibn Marwan Syekh Muhammad Jahdab Malam Al-Habib Al-Habib bin Abdul Rahman Al-Atur Syekh bin Abdul Barak Syekh Syekh Al-Habib Abdullah bin Salim bin Umar bin Abdul Rahman Al-Atur Syekh Habib Ali Muhammad Segaf Habib Abdullah bin Al-Hadid Hasan bin Abdul Hadid bin Habib Abdullah bin Hadid Ma'illah Alhamdulillah Hamsyur Ja'far bin Ahmad bin Hamsyur Ahmad bin Faradin bin Ahmad bin Man bin Zaid bin Sulat bin Ahmad bin Zaid bin Sulat Ma'illah Ahmad bin Asna Abu Sa'id bin Hasan Abdul Habib Abdul bin Abdul Talib bin Abdul Rahim Qala bin Abdul Abdul Ma'illah Habib Hasan bin Salim bin Habib Abdul bin Zaid bin Bahir Habib Tahir bin Zaid bin Habib Abdullah bin Umar bin Yahya wal Habib Utsman bin Yahya wa Ma'illah Habib Abdullah bin Sudut Maqan Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Al-Aidid من الحبيب علي بن محمد حمص الحبيب بن محمد بن الحبيب وحيد بن محمد حمص الحبيب عبد الله بن محمد الشاذلي ما له مسلم بن ابي حسن على رحمه الله بن ابي الشاذلي بن علي بن هشام بن محمد بن ابي وجل محمد بن شمس بن محمد علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صحيح المساجد الحبيب عبد المسلم الخصوصي بن بن محمد محمد بن عبد الرحمن وزوج محمد بن علي بن محمد عبد الله بن عبد الله بن حمص بن محمد عبد الله بن حمص بن حبيب بن عبد الله بن حبيب علي بن عبد الله وصلنا أفضل متلقية وعلى سلم تسمنا إلى جميع سادتنا وأولياء الله درجات جنة وعلى مرقصة مصورة أما عليهم وعلى في الدين والدين والآخرة سعادة يهود كل ذي صالح وإلى عقدة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قل رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركه علومه في الدارين امين. Maka jika kau katakan apa makna taubatin nasuhi, maka bermula apa itu makna taubatun nasuhi? Nasuh itu maknanya al-khalisah, taubat yang khalisah, murni, tulus, yang benar-benar, itu namanya nasuh. Jadi makna nasuh itu al-khalisah. Wa ma'ad dan bermula apa itu hadnya taubatun nasuh? Gimana hadnya? Wa ma yang bagi lil abdi an yaf'alahu, dan apa yang pantas bagi seorang hamba, dan apa yang pantas bagi seorang hamba ayat faluhu apa bahwa melakukan si abdu amma atau yakhruja minadz dzunubi kulliha, hingga keluar si abdu dari dosa semua dosa. Apa yang harus dilakukan seorang hamba biar keluar dari dosa? Faqulu maka aku katakan, katanya amma taubat, adapun bermula taubat, fa innaha sa'yun, maka sungguhnya taubat itu satu usaha, satu amalan.
min masail qalbi, daripada amal-amal hati. Taubat itu wahia, dan ada pun ya taubat yang tahsil, ketika menghasilkan biqaulil ulama'i, pada kalau ucapan ulama radhiyallahu anhum, semoga meridai oleh Allah, daripada ulama, tanzihul qalbi, khabarnya iya, yaitu membersihkan hati anil dambi, dari dosa. Taubat itu membersihin hati dari dosa, membersihin hati dari dosa. Qala Syekhuna, berkata oleh guru kita rahimahullah, fi haddi taubati, pada hadnya taubat, innahu ikhtiyaru dzambin sabaqa misluhu anhu, hadnya taubat itu innahu, di situ apa? Ikhtiar ya, ada takutnya enggak? Kurang, yang cetakan ini kurang lafaz tarkuh dia. Batasan taubat itu adalah meninggalkan ikhtiyari dambin, innahu tarkuh ikhtiyari dambin sawabat, meninggalkan, memilih atau melakukan dambin, satu dosa. Karena dosa itu diupayakan, disengaja, tidak disengaja, ditinggalkan keinginan untuk melakukan dosa, itu udah taubat. Kayak orang maling ayam, disengaja enggak? Enggak sengaja, atau ayamnya masuk ke kiri, digiring-giring, itu disengaja, gitu ya. Enggak ada yang enggak disengaja. Dosa itu disengaja, sebagaimana ketaatan disengaja. Enggak ada orang, saya enggak sengaja sholat tarawih, enggak ada. Semua itu pilihan, ikhtiar namanya. Dosa itu ikhtiar, taat itu ikhtiar, itu seorang hamba. Sabaqa mislahu, yang terdahulu, dosa yang dahulu seumpamanya itu ditinggali. Misalkan pada dosanya ambil sendal orang, tobat, saya tobat nggak mau ngambil sendal lagi, ganti ngambilnya sepatu, sama aja. Sendal lagi, sepatu diambil, itu bukan tobat namanya, lebih serem gitu. Dosa yang sama maksudnya, biasanya ngambil sendal, dia nggak ngulangin lagi, nggak mau. Jadi harus ada dosa dulu, ditinggalkan pilihan perbuatan yang dulu yang salah itu, ditinggalkan namanya. Itu namanya tobat. Bukan berpindah profesi, bukan. Awal kami selalu anhu anil abd, dari seorang hamba, ya, dari seorang hamba tersebut. Manzilatan la suratan, manzilatan la suratan, itu manzilah apa manzilatan? Hah? Manzilatan di kitab yang gede? Hah? Manzilan, di sini manzilan juga, manzilan suratan, manzilan suratan, itu lafaznya. Kalau di syarahnya manzilatan dan surat, kalau di sininya manzilan suratan. Sabab kami suruh anhu manzilan suratan.
dalam satu nushah manzilan surah. Ninggalinnya itu emang benar posisinya, tempatnya, kedudukan, bukan surahnya doang gitu. Kenapa dia ninggalin? Dosa ta'ziman lillahi ta'ala, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hazaran min sakhatihi, dan takut dari murka Allah. Ninggalinnya itu ngagungin Allah dan juga takut dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sembunyikan murkanya pada satu kemaksiatan. Allah sembunyikan murkanya pada satu kemaksiatan. Wadzalika nadbu ala syurbil khamri matalan liidrarihi bil badan laisa bitaubatan. Orang ninggalin minum khamr, saya nggak mau karena bahaya, itu bukan taubat namanya. Karena takut memudaratkan badan, saya nggak mau minum lagi, bahaya di badan, itu bukan taubat. Orang taubat mah harus ta'ziman, karena Allah ninggalinya, karena Allah, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaha idzan arba'u syara'ita. Maka itu bagi tobat, ketika itu, kalau begitu tobat itu bermula 4 syarat. Tobat itu punya 4 syarat. Syaratnya tobat. Pertama, ihdaha tarkuh tiadil dambi. Pertama, ninggalin melakukan dosa. Tinggalin. Berat taubat itu. Bagaimana? Wahwa ayyuwatina qalbahu wa yajarrida azmahu ala annahu la ya'udu ila dhanbi albattah. Dan dia tarkuh dia. Bagaimana cara meninggalkan dosa? Ayyuwatina qalbah, bahwa memantapkan dia seseorang akan hatinya. Artinya dimantepin, dibuletin, kuatin. Wa yujarridu azmahu, dan memuluskan akan azamnya, dimulusin azam dia, dimurnikan. Ala annahu la ya'udu ila dhanbi al-battah, bahwa dia tidak mau ngulangin, dia simak kepada dosa al-battah sama sekali, tidak mau ngulangin satu. Itu cara ninggalinnya. Fa'amma, maka adapun intarokat dzamba, jika meninggalkan seorang hamba akan dosa, wa fi nafsihi, dalam hatinya, halnya di dalam hatinya, annahu, bermula bahwasanya ia rubama ya'udil, terkadang balik lagi sih abad kepada dosa. Aula ya'zimu, ataupun dia enggak azam, ada dari ke atas itu tarku, baliatara dan tapi ragu-ragu, fa'innahu rubama yaqala urud, maka sungguhnya ia terkadang terjadi baginya kembali mengulang. Ya, harus ada di hati itu, harus benar-benar kuat azamnya, murni tujuannya, diteguhkan hatinya, dia nggak bakal ngulangin lagi. Tobat itu ada 3. Ada tobat dari yang dosa yang lalu, itu nyesel apa? Nyesel waktu nangkep ayam nggak ketangkep. Kalau ketangkep begitu ya, nyesel. Bukan itu, makanya lah nyesel, dosa ya Allah gitu ya. Itu tobat dari dosa yang lalu. Yang kedua, tobat di masa sekarang. Kalau tobat sekarang, dosa yang lagi dilakuin al-iqla', cabut. Kan dosa itu an-nadmu. Dosa itu dosa. Tobat itu an-nadmu, nyesel, terus wal iqla', nyabut. Maksudnya nyabut, berhenti, udah tinggalin yang lagi dilakuin. Dan sekarang lagi dosa, udah berhenti. Kalau dosa yang belum terjadi, itu tobatnya adalah al-azmu ala alla ya'ud. Jadi definisi
taubat itu sebenarnya buat kemarin, sekarang dan berikutnya. Taubat kan? Definisinya menyesali perbuatan, mencabut diri dari perbuatan yang sedang dilakukan, dan dia azam kuat tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubat dan nasuh. Taubat yang benar-benar, yang murni. Kalau diulangi lagi, apakah itu mencederai taubat? Tidak, tetap taubatnya terima. Kalau terjadi lagi, taubat ala annahu la ya'uda ila dzambil batta, bahwa dia tidak mengulangi kepada dosa al-batta sama sekali. Fa'ama, apakah ada pun jika meninggalkan seorang hamba fa'innahu mumtani'un anil dzambi ghairu ta'ibin minhu. Kalau begini mah dia ninggalin dosa, tapi di hatinya pengen ngulangin lagi, resep gitu ya. Astagfirullah, tapi dilihat lagi. Astagfirullah, dilihat lagi di zoom. Di hatinya pengen ngulangin lagi. Di hati dia ninggalin, aneh nggak mau ngulangin lagi, kapok, tapi di hati mah pengen. Bagaimana? Entar kadang-kadang terjadi lagi. Naik motor jalanan sebelah kiri, nengok sebelah, disangka dia noleh itu menghindar, ternyata di sebelah kanan ada yang lebih cakep. Gitu. Ada yang lebih cakep. Ada yang lebih cakep begitu ya. Nah itu mah mau tanya aneh dan bukan betah. Dia emang nggak mau ngelakuin dosa, tercegah, terhalang dosa, tapi belum tobat. Baik dosa ini. Wasania itu ada pun yang kedua, syaratnya ayatu bamin dambin falsafakan humidluhu, yaitu bahwa tobat dia dari dosa yang terdahulu darinya, dari seorang misluhu oleh seumpamanya, dia tobat. Yang kedua, tobat dari dosa yang sudah dilakuin, sabaqan humidluhu. Idla lam yasbiq anhu mithluhu lakana muttaqiyan ghairu talibin. Karena kalau belum melakukan dosa, maksudnya jika tidak terdahulu darinya oleh seumpama dosa, misalnya lakana, misalnya adalah dia itu menjaga, bukan ghairu talibin, bukan tobat. Jadi yang dikatakan tobat itu ada dosa dulu, kemudian dia tidak ngulangin, itu namanya tobat. Nggak mau ngulangin lagi, ninggalin. Kalau dia nggak pernah ngelakuin dosa sama sekali mah, itu namanya ngejaga, bukan tobat. Ngejaga. Saya mau tobat, tobat dari apa? Tobat dari maling ayam. Emang kamu pernah maling? Enggak, itu bukan tobat. Gitu. Saya nggak pernah nyolong ayam orang masuk ke kandang ke rumah sendiri, ya tutup aja pintunya. Nggak pernah, salah ayamnya dia, itu bukan salah saya. Atau dia hobinya ngadu ayam, hobinya ngadu ayam. Itu ayam diadu mulu sampai botak. Ayam udah semakut diadu lagi, terus diadu sampai mati, dosa tuh. Nah, nggak mau ngulangin kesalahan yang lalu, itu namanya tobat. Tapi kalau nggak pernah ngadu ayam, saya nggak tobat kan, nggak mau ngadu ayam. Emang pernah ngadu? Nggak pernah. Nonton doang, sama aja. Nggak pernah ngadu ayam, tapi nonton doang, taruhannya doang. Enggak pernah ngadu, taruhan sama aja. Nah itu bukan tobat. Kalau kita belum pernah ngelakuin dosa, kemudian aneh nggak mau, itu bukan tobat, namanya muttaqiyan, menjaga. Ala tarah, apakah kau tidak lihat? Anahu yasihul qaulu, akan bahwasanya adan itu sah al-qaul
oleh mengucapkan di anna Nabi SAW karena muttaqiyan 'anil kufri, dengan bahwasanya Nabi Muhammad SAW karena adalah Nabi itu menjaga dari kekufuran. Nah dikatakan begitu, Nabi mah bukan tobat dari kufur tapi ngejaga muttaqiyan 'anil kufri, ngejaga dari kekufuran. Nabi itu wala syekhul qaul, dan tidak boleh, tidak sah dikatakan bianahu kana taiban 'anil kufri, bahwa Nabi itu tobat dari kekufuran. Enggak ada, karena Nabi pun enggak. Nabi itu amanah, amin, bersifat amanah, artinya amanah terpelihara dari dosa baik besar ataupun kecil. Nabi mah jangankan dosa besar, dosa kecil aja enggak terjadi, mustahil. Idlam yasbiq anhu kufrun bihalin, karena tidak terdahulu dari Nabi kufur oleh kekufuran bihalin sama sekali. Enggak terjadi, Nabi mah enggak ada yang kufur. Nah itu ada sebagian kelompok yang mengatakan, nah Nabi itu pernah mengalami kekufuran, ya betul. Makanya kelompok itu dibubarkan karena akidahnya sedikit menyimpang. Di antaranya mengatakan Nabi Ibrahim itu pernah mengalami fase kekufuran berdasarkan ayat. Begitu ayat yang secara zahirnya falamma asyamsa bazul qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim sama mereka diambil zahirnya aja, padahal itu bukan namanya ta'lid, nyindir. Ya kalau kagak ngaji begitu, kalau yang ngaji mau itu namanya baca ta'lid, nyindir kaumnya musyriknya. Nabi Ibrahim enggak musyrik, Nabi Ibrahim enggak kufur. Wa anna Umar ibn al-Khattab, dan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana taiban al-kufri, yaitu adalah Sayyidina Umar ditaubat daripada kekufuran lima sabaqa anhu, dari karena terdahulu dari Umar dari kalau itu kufur. Kalau Sayyidina Umar baru dikatakan taubat, karena dulunya sebelum masuk Islam kufur, maka dikatakan taubat. Wasali satu, dan ada pun yang ketiga, dari sebab anhu yakunu misalnya terkejar fil majlati wa darajil fi surah. Yang ketiga, dan ada pun yang ketiga syaratnya annalladzi sabaqa anhu, bahwasanya yang terdahulu dia alladzi daripada si orang hamba dosa, maksudnya mah alladzi sabaqa anhu yakunu mislul ladzi yatruku, itu sama adalah dia alladzi itu seperti misalal ladzi yatruku, seperti yang ia tinggalkan. Misalal ladzi yatruku ikhtiyarahu, yang meninggalkan akan melakukan alladzi fil manzilati wa darat, pada kedudukan dan derajat, la fi surah, bukan pada surahnya. Itu syarat yang ketiga nih, bahwa dosa yang ditinggalkan itu sama, dosa yang terdahulu itu sama dengan dosa yang ditinggalkan di dalam derajat, di dalam kedudukan, bukan di dalam surah. Ala tara, apakah kau tidak melihat? Coba lihat begitu maksudnya. Anna Syekhan Harim, bahwa seorang tua yang sudah pikun, sudah tua renta, Alfani, yang udah renta ya. Harim itu udah tua, udah lemah. Alfani yang udah renta, udah dikit lagi mau meninggal, namanya Alfani. Yang udah dikit lagi meninggal. Terus alladzi sabaqa minhu zina, yang terdahulu darinya oleh zina. Misalkan ada orang tua dulunya suka zina. Waqa'u tarik, dan membegal, bukan begal, rampok, dompet. Tidak arada yatu ba'dalik, itu bila menghendaki si syekh ayatuba akan bawa tobat dia dalik daripada dosa alladzi sabaqtu. Mungkin taubatul la mahalata, maka mungkin akan dia oleh tobat, halnya pasti. La mahalatu maknanya la syakka, tapi maknanya ayat
disatuin aja haram halal itu pasti. Kalau dia mau tobat bisa saja, gitu maksudnya. Di dalam yughlaq anhu babuha, bila belum ditutup dari dia oleh pintu tobat. Kalau pintu tobat belum ditutup masih bisa. Orang mau ngelakuin apa kayak dulunya bisa tobat, selagi pintu tobat belum. Pintu tobat itu adanya di maghrib, di barat, tempat terbenamnya matahari. Jadi matahari itu tiap hari, kalau di tafsir Yasin, matahari itu tiap hari sembunyi di bawah aras. Jadi dalam itu sembunyi di bawah aras. Sama Allah dia minta gak mau muncul lagi, saya gak mau nerangin orang-orang yang maksiat, orang durhaka sama Engkau ya Allah. Sama Allah, karena Allah itu sayang, dah muncul lagi, dah terbit lagi, terbit kayak tidak habis kan. Allah masih sayang. Sebandel-bandelnya kita, sebangga-bangganya kita, kasih sayang Allah tuh luas, lebih luas daripada dosa-dosa kita. Makanya kita jangan putus asa, tetap tobat aja sebelum ditutup. Kalau udah ditutup, tuh matahari muncul dari barat, bukan tenggelam di barat, munculnya di barat sampai tengah, balik lagi nanti. Pertama nggak muncul, kok nggak ada matahari nih, perasaan udah subuh tapi kok nggak ada. Pas sekalinya muncul dari barat, tapi balik lagi nggak, bukan berarti balik kebalik, nggak bisa. Maksudnya muncul turun lagi. Nah itu udah pintu tobat tertutup. Kalau matahari terbit dari barat, pintu tobat ditutup dan udah nggak bisa lagi. Mau kita sujud sampai bolong dan tidak, kita tidak diterima. Maka sebelum matahari muncul dari barat, tobat sebelum ditutup. Wala yumkinuhu tarku ikhtiyari zina wa qatl tariq. Dan nggak mungkin ninggalin melakukan zina dan ninggalin qatl tariq, nggak mungkin. Yang mungkin itu tobat. Yang bisa dilakukan dia hanya tobat. Kalau zinanya udah dilakuin, benar? Ngepegang begalnya udah dilakuin, nyopetnya udah dilakuin, bisa nggak itu ditarik balik? Nggak bisa. Kelakuan yang sudah dilakukan nggak bisa, tapi yang dia bisa adalah tobat, nggak mau ngulangi lagi. Yang udah terjadi nggak bisa ditinggal, udah kelewat. Itu maksudnya. Itu layak diusahakan ini dalik, karena dia layak diusahakan, itu tidak mampu dia saata ketika ini, ketika udah tua, layak dirasa sekarang nih dia nggak mampu ala fi'li dalik, atas melakukan itu zina dan qatl tariq. Udah tua, udah renta, ya kan? Udah nggak sanggup lagi, begitu, udah melehoi. Bisa yang dia bisa cuma tobat. Bisa nggak dia ngulangin lagi kayak dulu? Nggak bisa, gitu tuh nggak bisa. Yang dia mampu itu adalah tobat. Fala yaqdiru ala tarki ikhtiyari, maka dia tidak mampu atas meninggalkan ikhtiyari, melakukan dosa tersebut. Nggak mampu dia, nggak mampu. Fahina idzin fala yasihu wasfuhu bi annahu tarikun, maka tidak sah oleh mengatakan dia dengan bahwasanya dia itu yang meninggalkan lahu bagi dambun, mumtani'un yang tercegah dari dambun, bahwa ajizun hanya dia itu yang tidak mampu dari dambun, baru mutamakin yang tidak mampu dari dambun. Tidak sah dia dikatakan meninggalkan. Kenapa? Bukan meninggalkan, kalau udah gak kuat, udah tua, itu bukan meninggalkan. Lakinnahu yaqdiru ala fi'li ma huwa mislu zina wa qatl tariq fil masjid wa dawlah. Tapi dia si syekh itu mampu untuk melakukan sesuatu yang huwa yamma itu seperti zina, wa qatl tariq, dan begal di dalam kedudukan dan derajatnya. Dia mau udah nggak sanggup kalau zina, udah nggak ada kekuatan, udah nggak ada. Tapi dia mampu melaksanakan dosa yang lain yang sama seperti
dia sama-sama dosa dalam derajat seperti apa? Al-kadhibi seperti bohong, wal qalfi dan menuduh zina, wal ghibati dan ghibah, wan namimah dan ngadu domba. Kalau itu nggak mampu dia, maka setidaknya dikatakan dia meninggalkan, bukan meninggalkan karena dia nggak mampu itu kan. Tapi dosa yang lain masih bisa dilakuin. Oh, maksudnya derajat ya. Jami'u dzalika ma'asin, karena semuanya itu dosa, maksiat. Mau bohong, mau zina, mau menuduh, mau ghibah, semuanya maksiat. Wa in kana al-ithmu yatafawwatu fi kulli wahidatin kabira. Walaupun ada dan sekalipun ada oleh dosa itu beda-beda, ya ithmu fi kulli wahidatin, dalam tiap-tiap satu biqadariha dengan kadarnya wahidah. Walaupun beda dosanya, dosa zina beda, dosa nolong beda, dosa bohong beda, dosa ghibah beda, dosa namimah beda. Tapi sama-sama maksiat. Itu maksiat menjangankan besar kecil aja tetap aja ngotorin hati terangin dia. Lakin jami'u hadir ma'asin fara'iyah kullu bimanzilat wahidah. Akan tetapi seluruh ini maksiat-maksiat yang cabang kulliha semuanya maksiat ini bimanzilatin wahidatin itu satu kedudukannya. Apa? Wahyaduna manzilatin bid'ah. Itu di bawah derajat bid'ah. Paling sulit itu dosa kalau di hati ada kebid'ahan. Susah kalau karena akidah dia menyerangnya hati. Kalau yang kayak gini-gini itu masih maksiat yang kedudukannya di bawah kebid'ahan. Ya, di bawah kebid'ahan. Manzilatul bid'ah duna manzilatul kufri, dan kedudukan bid'ah itu di bawah kedudukan kekufuran. Ada tanya nggak ya? Nggak ada tanya ya? Tarinta yang nggak ada tanya. Tarinta yang cetakan ini Tarinta manzilatul kufri. Begitu kurang tanya itu. Kedudukan bid'ah itu di bawah kedudukan kufur. Jadi dosa paling berat itu kufur, kedua bid'ah, ketiga ini maksiat tadi itu. Kalidzalika maka karena itu tasihhu. Kalidzalika maka karena seluruh maksiat cabang itu, daliknya ke sono. Karena seluruh maksiat far'iyah kuliah bimanzilah wahidah, seluruh cabang itu kedudukannya satu. Tasihhu min taubah dari zina, sah dari dia oleh taubat dari zina dan membegal jalan. Wasa'il rumah mangku minadunub, dan seluruh perkara yang lewat kiamat minadunub dari dosa alati huwa ajizun, yang dia sisnya itu tidak mampu. Angka lihat daripada seumpama semuanya alati al-yawm hari ini fi surah pada surahnya. Tuh terangin tentang tadi tuh kata-kata faqad sabaqa misluhu anhu manzilatan la suratan. Manzilatan la suratan, nerangin kalimat itu tuh. Kedudukannya, maksudnya kedudukan dosa maksiat, bukan bentuknya. Ya. Jadi bisa nggak dikatakan si syekh ini tobat dari zina dan seluruh maksiat yang dia tidak mampu? Sah dikatakan tobat. Parabiatu, dan ada pun syarat yang keempat, ayakuna, bahwa ada tarkus dia ini didalika oleh meninggalkan melakukan zambu didalika, tarkus dia ini oleh meninggalkan melakukannya ia terhadap dosa. Inya ka'ab tiarihi, inya kabdu didalika, bagi dosa-dosa tersebut ta'ziman lillah, itu mengagungkan Allah. Dia ninggalin dosa itu karena ngagungin Allah azza wa jalla. Wa hadaran min sakhatihi, dan karena takut dari murka Allah. Wa alimi min qabihi, dan pedihnya siksa Allah. Mujaradan semata-mata, la li rabbati dunya, la li rabbati dunya, bukan karena keinginan dunia. Aurah batin minanas, atau takut dari manusia. Au talabi tanain, atau menuntut pujian. Au saidin, ataupun biar terkenal. So itu biar
Soib itu biar kedengeran, dia top, atau jahil ataupun nyari kedudukan, atau du'afin fi nafsi atau karena lemah di dalam diri, atau fakir atau bukan fakir, atau beridalik atau bercerai. Jadi orang tobat mah jangan pengen dipuji. Orang tobat mah ninggalin dosa semata-mata karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pengen dipuji, pengen kedudukan tobat biar dapat kedudukan, enggak. Jangan juga karena dunia tobat biar apa? Biar dapat kedudukan, biar diterima. Itu jangan. Tobat mah semata-mata karena Allah. Takut dari murka Allah. Tobat. Orang kalau tobat dia makamnya makamul mahbub. Orang itu. Nah, Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin. Allah demen sama orang yang suka tobat, benar-benar tobat. Allah demen. Fahada syara'itut taubati warkan Tuhan, maka inilah yang disebut tobat. Itu syaratnya tobat dan rukun-rukun tobat. Rukun tobat. Tidak ada pengertian tobatnya. Nabinya menjelaskan tobat. Wa faidah hasalat, maka bila hasil yang syarat dan rukunnya, wastakmalat dan sempurna, yang 4 tadi. 4. Fahiyat taubatun hakikiyatun, maka itu tobatnya hakiki yang nyata, yang asli, soal ibadah yang tulus, yang benar-benar tobat itu dia tuh. Benar-benar tobat, nggak mau ngelakuin lagi, dia ninggalin semata-mata karena Allah. Nah, tidak hasil boleh, tidak hasil tak boleh, ya. Ini ibaratnya hasil tak, tidak hasil tak, wastakmal tak, dan bilang kau hasilkan, makmulnya dibuang. Tadi wastakmal tak, dan kau sempurnakan syarat-syaratnya. Bayu taubah hakikiyah, itu tobat yang sebenar-benarnya. Kama muqaddimatu taubah fasalasun, dan adapun bermula muqaddimahnya tobat itu maka yaitu 3, ada 3 muqaddimahnya. Ihdahan dikrufaitikum hidunub, bermula salah satunya itu mengingat akan Allah yang dikubur, sehabis-habis buruknya dosa. Ingat dosa itu buruk, jelek, gak bagus. Orang tuh bisa tobat kalau ingat ke situ bahwa dosa itu gak bagus, jelek. Ya. Wasaniyatu, dan adapun yang kedua mukadimahnya zikru syiddati uqubatillah, mengingat akan sangatnya siksa Allah. Pedih siksa Allah itu. Kalau kita ingat ke situ, ingat siksa Allah, maka orang itu gak bakal ngelakuin, takut deh. Wali misafatihi wa ghadabihi, dan pedihnya murka Allah, wa ghadabi, dan murka Allah. Alladzi la taqata laka bih, yang tidak sanggup bagimu, tidak ada sanggupan bagimu dengan diri dengannya. Alladzi, gak sanggup orang kalau dimaki-maki, dimarahin, dibenci sama Allah, gak ada yang sanggup. Kita aja kalau dibenci sama presiden hancur, dibenci sama alam dunia yang dibenci, bagaimana kita hidup? Gak usah dah sama saya RT, gak usah sama saya RT, di rumah pada benci sama kita semua. Hidup kayaknya gak ini banget ya, atau sekampung, atau salam dunia. Ini yang murka Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana rasanya? Begitu takut keluar, takut ada petir, kita sambar kan? Kalau kita ngelawan. Tapi selama kita ngelakuin maksiat, adakah sesuatu yang buruk menimpa? Nggak ada kan? Itu menandakan kasih sayang Allah. Kitanya yang nggak ada akalnya. Allah masih nahan, Allah masih sayang, masih kesempatan. Sebentar taubat, kita jawab taubat. Wasali satu, dan adapun yang ketiga, dikrudu'fika wa qillati hilatika fi dzalik, mengingat kelemahan
upayamu atau akalmu, inilah itu upaya. Bidzalika pada yang demikian. Tiga tuh. Kalau orang tuh pengen tobat, biar dikasih taufik tobat, satu, ingat dosa itu jelek. Kedua, ingat seksa Allah. Ketiga, ini nih, kita itu lemah, kita itu kurang. Fa inna man la yahtamilu harra syamsin, maka sesungguhnya orang yang tidak sanggup akan terik matahari, panasnya matahari, walalat mata syurtiin, dan tidak sanggup akan gamparan seorang polisi, walau qarsunam latin, dan tidak pula akan gigitan semut, kaifa yahtamilu harra nari jahannam, bagaimana dia sanggup akan panasnya api neraka jahanam? Kita ke sudut rokok aja jingkrak-jingkrak ya? Ke sudut, atau ada suara geruduk aja kaget, sama suara klakson kereta aja kaget. Kita takut, ya kan? Bagaimana kita berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Digigit semut aja rasanya sakit, kepanasan aja rasanya sakit, digampar sama polisi aja nangis gitu. Jadi mana sama Allah berani banget gitu ya, amalika zabaniyah. Wadhar bi maqam zabaniyah, wadhar, dan bagaimana dia sanggup akan pukulan palunya malaikat zabaniyah. Walasna hayatin, ada alifnya enggak? Yang ada buang alifnya, hayat. Ya, karena kalau hayat hidup, kalau hayat ular. Ular dia di neraka tuh ada ular yang kerjanya nyatekin. Kalau yang ada alifnya, taknya diganti tak mabsutoh, bukan marbutoh. Hayat, taknya diganti tayang kayak perahu. Kalau yang mufrad hayatin, kalau jama muannas salim hayatin, jama hayat, bukan hayat. Kalau hayat hidup, kalau hayat ular, beda tuh bahasa Arab. Dan sengatan sampaikan ular, ka'anatil ukhti, seperti ularnya itu seperti anak onta. Al-bukht itu onta Khurasan. Onta bukan onta Arab, onta yang gede-gede, itu namanya bukht. Al-bukht. Jadi di neraka itu ularnya gede seperti onta non Arab, onta ajam, onta bukht. Gitu ya. Kita mah disengat lintah aja cerita, apalagi disengat sama ular. Waqariba, diganti lafaznya itu bukan hayat, taknya ganti, tak mabsutohnya. Waqarib, dan sengatan kala jengking. Kalau juga yang gedenya kala jengkingnya seperti keledai golf. Kalau jengking kecil aja kita takut ya, apalagi kalau jengking. Kalau jengking kudu kayak gitu, ingat. Khuliqat minan nari fi daril ghadabi wal bawar, yang diciptakan semuanya tuh, ularnya, aqaribnya, makamnya itu palu kudu. Khuliqat minan nari, dari neraka, dari api, fi daril ghadab, pada negeri kemurkaan, wal bawar, dan kehancuran neraka. Ularnya dari api neraka, palunya dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min sakhatihi wa 'adzabihi. Aku berlindung dengan Allah, kemudian aku berlindung dengan Allah dari murka Allah dan siksa Allah. Faida wadabta ala hadhihi al-adkar wa 'awadtaha ana al-laili wan nahar, fa innaha satahmiluka 'ala taubatin nusuh dan dzunub. Maka jikalau kau menyeringkan sering ala hadhil adkar, atas ini ingatan yang tiga nih, ingat dosa itu, buruk, ingat pedihnya siksa Allah,
Ingat kita itu lemah, nggak sanggup kita akan seksa. Kalau dia memayangkan, melazimkan, mengingat dan diulang setiap malam, anak alai di tengah malam dan siang, ingati terus. Lainnya maka sesungguhnya itu hadihi dan tahmiluka itu bakal mendorong ya hadihi akan dong ala taubatin nasuh atau taubat yang benar-benar minal junub dari dosa. Maafin Tuhan deh, dan bermula Allah itu beritahu dengan karunia Allah. Ingat kalau mau lakuin dosa, makanya Mike Tyson kalau mau ngelakuin dosa dia bawa korek katanya, gitu kan. Sama lagi itu yang tukang pukul, satunya lagi tinju, Muhammad Ali ya. Nah itu kalau mau maksiat bawa korek, jadi kalau mau maksiat bakar. Walaupun di dunianya belajar debus, tetap aja di neraka hancur gitu ya. Di dunia mau dibakar nggak kebakar. Gitu. Belajar debus. Pas belajar debus dia lupa wiridanya dicopot. Pas masak Indomie kok nggak matang-matang. Jangan nggak matang. Nanti wiridanya dibaca. Tinggalin dulu. Walaupun belajar debus, tetap aja di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa-apanya. Fa'in kila maka jika dikatakan alaihi qala sallallahu, bukankah telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu an-nadamu taubatun, bermula menyesal itu taubat. Bukannya Nabi katakan menyesal itu sudah cukup taubat. Walam yadhkur mimma dzakartum min syara'ati wa syadatum syai'an, dan tidak menyebut Nabi dari apa yang kalian sebut dari syarat taubat. Syadatum syai'an, dan kau menyarankan apa? Nabi cukup bilang an-nadamu taubat. Udah nyesal aja dari kata taubat, kenapa harus ada syarat begini syarat begitu? Kalau dikatakan begitu gimana? Ribet amat. Dijawab, yuqalu lahu, maka katakan bagi gila, ilam, ketahuilah oleh mu'awalan di permulaan anda ghairu maqdurin abdi, akan bahwasanya menyesal itu tidak disanggupi bagi seorang hamba. Seorang hamba memang bisa nyesal. Ala tara, apakah tidak kau melihat annahu taqaw nadamatu an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu an la yakuna dzalik, bahwasanya terjadi penyesalan dari beberapa perkara di hatinya, wa huwa yuridu an la yakuna dzalik, padahal bermula dia itu menginginkan bahwa tidak terjadi oleh itu umur. Coba lihat, orang tuh kadang nyesel pada sesuatu, di hatinya ada penyesalan, dia nggak ingin terjadi itu, nggak mau dia terjadi, nggak mau terjadi. Taubatu maqduratun lil 'abdi ma'mur, sedangkan taubat mah itu nggak diperintah, dikuasakan, disanggupin bagi seorang hamba, juga diperintah. Ma'mur biha, yang diperintah. Taubat kalau nyesal mah nggak sanggup, tapi kalau taubat mah sanggup dan diperintah. Penyesalan kan adanya di hati, penyesalan adanya di hati. Tsumma inna qad alimna annahu law nadima, kemudian kita qad alimna, kita tahu annahu, bahwasanya seorang hamba law nadima, jika menyesal ya seorang hamba ala dzunubi, atas dosa-dosa, lama zahaba bidzalika, lama zahaba bidzalika jauh bainan nas, lima zahaba bidzalika jauh bainan nas, awalu fi nafaqa fiha fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin. Fa'alim bidzalika anna fil khair anna fil khabar ma'nan la tafhamu min dhahirihi. Kata Imam Ghazali gini, kalau ada orang nanya, apa sih maka syarat-syarat segala apa, dan ada mukadimah segala taubat cukup nyesel, nggak bisa. Jawabannya gini,
penyesalan itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba, bukan kuasaan seorang hamba. Memang penyesalan itu kemauan kita, enggak. Penyesalan bukan kemauan kita. Kata Imam Ghazali, coba lihat, ada penyesalan di hati bahwa itu dia nggak mau nyesal sebenarnya mah, tapi nyesel juga akhirnya kan. Nah itu emang kemauan hamba. Kalau tobat memang disuruh dan sanggup seorang hamba melakukan. Kayak gini, cuma inna qad alimna annahu law nadima 'ala dzamb. Kalau seorang hamba itu menyesal atas dosa, lima dhahaba bidzalika. Kenapa? Karena kedudukan dia di mata manusia jadi jatuh karena perkara yang hilang dengan sebab dosa itu. Apa jauh kedudukan dia di manusia karena dia ngelakuin kesalahan, akhirnya kedudukan dia jatuh. Ataupun hartanya ya, hartanya dia di dalam, atau apa yang bagi dia tuh hartanya dia juga hilang juga. Untuk menafkah, untuk membelanjakan pada dosa, buat minum-minuman, buat nangga, buat manggil orkes dan segala macam gitu tuh. Fa'inna dzalika la yakunu taubatan. Itu bukan taubat, cuma nyesel doang, nyesel. Ya, duitannya habis lagi tadi. Nah, itu bukan taubat namanya. Itu bukan taubat. Habis minum, habis ini tahu habis duitnya kan, nyesel doang, nyesel saya. Itu bukan tobat. Kata Imam Ghazali, keren dulu Imam Ghazali. Taklilnya. Atau gara-gara dia ngelakuin kesalahan, dia dukung ini, nyesel dia, aduh saya gara-gara ini disetrap. Itu bukan tobat. Paling maka engkau tahu dengan yang demikian bahwa di dalam hadis khabar bukan khair, khabar. Bahwa di dalam hadis makna, ada makna isim kita muakhar, makna apa makna la tafhamhu yang kau tidak paham, lam tafhamhu akan makna itu akhiri dari zahirnya khabar. Di situ ada makna yang kau tidak paham. Bahwa apa? Dan bahwa an-nadma, mana maknanya? An-nadma li ta'zimillah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yaitu bahwasanya menyesal karena mengagungkan Allah. Nyeselin sesuatu kadang itu. Cuma nyesalnya itu li ta'zimillah, alasannya karena mengagungkan Allah. Ta'ala wa khaufi qabli, dan takut seksa Allah. Mimma yab'atsu 'ala taubatin. Itu dari khabar anak. Dan sebagian dari perkara yang mendorong ya ada taubatin nasu, atas taubat yang nasu. Nyesel itu, tapi rasa penyesalannya karena Allah, karena mengagungkan Allah. Itu salah satu faktor yang mendorong seseorang bertobat. Aina dzalika min sifatit taibin mahalihim. Maka sungguh yang demikian itu sebagian dari sifat-sifat orang yang tobat dan keadaan taib. Fainahu idza dzakara adzkara salatan. Seseorang itu jika mengingat akan yang tiga, pengingatan yang tiga tadi, allati ya muqaddimat taubati, yang mana bermula lagi itu muqaddimahnya taubat, nadima wa hamalatu nadamatu, maka menyesal dia dan mendorong itu allati wa hamalatu, dan mendorong akan dia oleh penyesalan ala tarki ikhtiyari dzambi, mendorong atas meninggalkan melakukan dosa. Kalau kita ingat yang tiga tadi, ingat apa buruknya dosa, beratnya siksa Allah, dan kita nggak sanggup, kita ini lemah, nggak sanggup sama siksa Allah, maka itu mendorong buat meninggalkan dosa. Wa tabqa nadamatu fi qalbihi fil mustaqbal, dan tetap penyesalan dia fi qalbi, di hatinya, fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Wa tahmiluhu 'ala al-ibtihali wa tadarrur, maka mendorong itu nadamah akan siapa atas bersimpuh dan bersimpuh sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon
Maka dzalika min asbabit taubah wa sifatit taib. Maka dzalika min asbabit taubah wa sifatit sama Rasulullah bismi taubah. Faham dzalika muwafaqan insyaallah. Maka palama di situ sama ya? Hah? Kalau yang di sini sama ya? Palama itu kurang lam, banyak yang kurang. Falamma kana dzalik, maka tatkala adalah yang demikian, penyesalan itu begini-gini, min asbabi, yaitu dari sebab taubat dan sifatnya orang yang taubat samahu, maka jadi jawab lama, maka menamai akan dia oleh Rasulullah SAW, akannya dzalik bismi taubati dengan nama taubat. Penyesalan yang begini nih, penyesalan. Faham dzalika, maka pahamlah kau akan yang demikian, muwafaqan hal yang diberi taufik insyaallah. Fa in qulta, maka jikalau kau katakan kaifa yumkinul insanu, halnya bagaimana mungkin oleh seorang manusia an yasir, bahwa jadi insan bihaitsu la yaqau min dzambun al-batah, sekiranya tidak terjadi dari si insan oleh dosa sama sekali, min sagirin au kabirin, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Gimana mungkin seorang manusia itu nggak punya dosa besar atau dosa kecil sama sekali? Kalau ada orang nanya gitu, kaifa yumkinun, bagaimana? Ada yang manusia yang nggak punya dosa? Kaifa wa abiya Allah sallallahu alaihi wasallam ladinu asyrafu khalqillah ta'ala. Bagaimana halnya bermula para nabinya Allah sallallahu alaihi bermula rahmat Allah itu tetap pada dia dan keselamatan Allah. Alladzina hum asyrafu khalqillah, yang bermula mereka itu paling mulianya ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala qad ikhtalafa fi ahlul ilmi, telah berbeda pendapat pada anbiya oleh ahlul ilmi halalu hadhihi darajat, apakah memperoleh para nabi akan ini derajat atau tidak. Tahu maksudnya derajat tahu kan? Para nabi kan gak ada dosa, ya kan? Maksudnya dosa itu tidak maksudnya derajat itu tidak melakukan dosa sama sekali, tidak melakukan dosa sama sekali, mau besar mau kecil. Para nabi mah nggak ada yang melakukan dosa. Ulama-ulama berbeda pendapat, ikhtilaf fihi. Jadi kalau ada yang nanya begini, maksudnya mungkin ada, bagaimana seorang manusia itu bagaimana bisa ngelakuin dosa besar? Yang kedua, bagaimana para nabi yang mana mereka itu paling mulianya makhluk Allah? Ulama pada berbeda pendapat apakah mereka mencapai derajat ini, derajat tidak melakukan dosa sama sekali atau tidak. Taklam, maka ketahuilah oleh Imam Ghazali, ada amrun mungkinun ghairu mustahil, bahwa ini perkara yang mungkin bukan mustahil. Apa mungkin tidak melakukan dosa? Ada nggak manusia yang kagak punya dosa? Ya bisa saja Allah, ya, ciptakan orang tanpa melakukan dosa sama sekali. Itu mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Wahwa kemudian bermula ini amrun hayyun, itu mudah saja bagi Allah. Allah yakhtassu rahmati, dan ada Allah itu mengkhususkan Allah dengan rahmatnya man yasha, akan orang yang Allah kehendaki. Bisa saja. Jawabannya simpel Imam Ghazali ketika ditanya, memang ada orang kagak ngelakuin dosa sama dia? Itu mungkin. Bisa saja Allah ciptakan manusia tanpa dosa, begitu ya, tanpa dosa. Kalau orang dia ngelakuin dosa sama sekali, itu orang bakal melihat Rasulullah SAW. Seperti yang terjadi pada Syekh Ahmad Muhammad Al-Majid, hidup di zaman Sayyid Ahmad bin Idris, pencetus Thariqah Idrisiyah. Muhammad Al-Majid ini dari kecil sampai gede, sampai meninggal diperhatikan oleh Rasulullah. Beliau melihat Rasulullah secara langsung, gerak-geriknya Rasulullah yang ngatur, mau duduk, mau bangun, mau ngapain aja Rasulullah yang ngatur. Dan tapi nggak mudah. Syekh Muhammad Al-Majid dapat
begitu. Beliau itu dari kecil dididik sama ayah. Kata babanya, tong jangan maksiat yang sehari aja. Iya Pak. Besoknya lagi tong jangan maksiat seminggu. Bapak minta seminggu jangan. Ya dari kecil. Itu umatnya Nabi. Gitu ya. Pas sudah gede jadi wali namanya Muhammad itu. Jadi kalau enggaklah beliau tidur, bangun, duduk, makan, minum, semuanya Rasulullah dulu. Bukan enggak. Nanti enggak ngelakuin dosa sama sekali, enggak mungkin Rasulullah nyuruh ngelakuin maksiat, enggak mungkin. Nah, itu mungkin berarti kan ada maksudnya orang yang kagak ada dosa. Gitu ya. Dapat perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil. Orang tuh kelihatannya dari kecil mau jadi penjahat. Nah ini bocah nih keren nih, masih kecil udah bisa manjat, kecilnya bakal dilatih. Begitu tuh ya. Dari kecil mau jadi apa aja lihat dari kecilnya. Makanya kata ulama, idza ra'aitumul hilala umurahu fa'ayqantum fa'ayqantum an sayaqulu badrun. Kalau kalian lihat bulan sabit, kan ada yang gelapnya tuh gumur namanya. Bulan sabit kan baru ujungnya doang yang udah. Idza ra'aitumul hilala umurahu, yang kita lihat ketika melihat hilal yang gelapnya, yakin itu bakal jadi bulan purnama. Ada hilal berarti bakal jadi bulan purnama. Nah, anak kecil udah kelihatan ini rajin ke masjid, ini rajin ke majelis taklim, ini rajin. Itu udah kelihatan. Cuma kalau masih kecil jangan dipamerin. Misalkan ini bocah hafal ini hafal itu, bawa-bawa kemana-mana. Itu alamat rusak. Kalau pengen ngerusak anak, kalau pengen ngerusak potensi anak atau potensi bocah, disuruh aja ikut lomba habis hancur. Tutupin dulu, karena belum kuat, nanti kena air. Dipuji, kena ini, habis, udah gagal aja. Mangkal aja deh, mangkal apa mangkal? Jadi nggak jadi. Kalau pengen jadi tutup dulu, baru kalau udah waktunya keluarin. Sesuatu yang belum apa-apa udah dikeluarin duluan, maka nggak jadi. Tapi kalau disimpan jadi nanti. Itu kalau pengen jadi. Perhatiin dari kecil dihindarkan dari sifat-sifat yang buruk. Summa min syarri taubati, kemudian yaitu sebagian dari syarat taubat anda yang ta'ammad, bermula bahwa tidak sengaja dia seseorang akan dosa. Jangan disengaja, jangan diniatin. Ini makanya konser sebulan lagi udah diniatin. Sebulan udah diniatin. Konsernya masih sebulan lagi, ya datang. Orang dikatakan alay ta'ammad, jangan sengaja-ngaja, ini malah diniatin. Malah diniatin. Malah diniatin. Fa'ama in waqa'a minhu bisahwin, maka adapun jika terjadi dosa dari dia dengan lupa, awqatain ataupun karena salah, enggak disengaja, fahuwa ma'funan, itu mah dimaaf. Kalau enggak disengaja dosanya, enggak disengaja, dia lupa gitu ya. Bifadlillah ta'ala, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hayyun ala man wafaqallah, ini mudah atas orang yang Allah beri taufik. Susah ngejaga dari dosa itu, susah. Biar orang bertobat itu susah banget. Perlu perjuangan. Kalau kata Imam Ghazali, perlu perjuangan. Mujahadah itu miftahul hidayah wala miftah siwa, kata Ghazali. Perjuangan itu, mujahadah itu adalah kunci hidayah. Kalau orang pengen berhasil, ya ada perjuangan. Nggak ada perjuangan sama sekali, nggak bakal ada kata berhasil. Tapi ingat, keberhasilan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Ghazali gitu, bukan hasil upaya kita. Upaya betul harus dikejar, harus sungguh-sungguh. Tapi ketika dapat jangan bilang gini, jangan bilang ya gua apa lagi,
bukan, jangan, itu rezeki dari Allah Subhanahu ya. Cuma biar dapat itu, Imam Ghazali katakan kuncinya, kunci orang itu biar dapetin hidayah, dapetin ada tiga kuncinya. Pertama, belajar. Dan kita jadi orang benar itu ada kalanya belajar. Belajar namanya ta'allum. Untuk ngaji kesana kemari, itu upaya biar jadi orang benar. Ngaji. Lama tapi prosesnya kalau ngaji sendiri. Yang kedua kata Imam Ghazali, musyahadatu ahwali ulama'il akhirah. Melihat keadaan ulama akhirat. Kalau kita ngaji makanya udah susah banget ini, udah susah banget. Udah kumpul aja sama ulama ahli akhirat, sama ulama ahli batin, duduk aja. Kumpul bareng sama orang-orang saleh, duduk melihat mereka, maka ke bawah. Cepat nih, paling cepat nomor 2. Nomor 3 mujahadah, riyadhah mujahadah. Tuh, kalau kita pengen punya hati yang salim, qalbun salim, pengen punya perilaku yang bagus, caranya ngaji itu ngaji gak ada waktu, wis kumpul sama orang saleh. Musyahadatu ahwal ulama, ngelihat aja. Ada kesempatan ketemu orang saleh, kalau udah ziarah kalian ziarah orang saleh. Nah, ngelihat gitu ya. Syukur kalau bisa ketemu sama Nabi Khidir. Syukur ketemu sama para wali, syukur ketemu sama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat tuh pengaruhnya. Dia lebih cepat ketimbang ngaji atau ketimbang mujahadah. Orang mujahadah pengen jadi orang benar ceritanya, pengen punya perilaku, pengen punya sifat bagus, pengen balik, pengen tobat. Mujahadah, riyadhah di kamar, puasa ada yang seminggu. Itu juga harus ada gurunya. Walaupun mujahadah, ada yang 40 hari, ada yang saling mujahadah di kamar. Kalau nggak ada gurunya, keluar kamar cekakak sedikit. Wah, kenapa ini orang habis masuk kamar 40 hari, pas keluar stres. Gara-gara nggak ada gurunya. Maka paling cepat itu kata Imam Ghazali, musyahadatul ahwal ulama akhirat. Ngumpul bareng sama orang ulama akhirat. Ngumpul bareng sama ahlul batin. Kan kita nggak ketemu, nggak tahu. Hadir hall segitu ribuannya, masa iya satu nggak ada yang wali, ya kan? Hadir. Makanya kalau ada hall datang, niatnya apa? Saya pengen merubah diri saya, Allah. Bukan begini, sebelum hall orang baik, pas hall ngambil sendal, ngambil jajanan, ngambil dagangan segala macam. Dari mana itu? Ngambil ya tadi. Kita niatin dari rumah berangkat hall, biar kumpul, ngaduk jadi satu di situ sama orang-orang baik, sama para habaib, sama para ulama. Yang di antara mereka pasti ada yang wali. Gitu. Begitu tuh niat haulnya begitu. Saya hadir di haul Solo ataupun haul Tanggul ataupun haul mana lagi, haul Syekh Bakar, haul Habib Abu Bakar Bersih. Saya niat ngumpul sama orang-orang saleh, ngumpul sama ahli ada, ngumpul sama ahli lah. Begini, ada niat dulu dari rumah, baru dapat. Kalau nggak diniatin nggak dapat. Karena pada hukum ta'udun, kalau kita enggak niat, pulang balik sama aja. Kalau diniatin, emang benar-benar diniatin, maka ketika balik dari haul pasti ada sesuatu yang didapat. Jangan sampai kita balik sama aja. Karena pada hukum ta'udun, jangan sampai dulu. Ya begitu ya. Paling cepat begitu. Hanya jangan disepelekan, hadir-hadir di majelis kayak gitu, orang mau kumpul gitu.
dari satu doa yang diterima di antara ribuan orang-orang yang hadir, satu keikhlasan, satu hubungan mereka dengan Allah dan Rasulullah itu diterima aja semua itu, diterima. Makanya jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh. Pandang wajah mereka, taruh mereka di dalam hati. Kalau nggak bisa pandang, ya udah malam lagi, kalau ziarah saya dihubungin. Ada orang ziarah malam-malam, ya nggak mungkin kan? Misalnya kita mau ziarah ke toko yang di sini, ke ibunya malam-malam, nggak mungkin. Bayangin di hati, gitu. Biar berubah kita punya sikap. Kalau kita nggak bisa melihat, di hati. Tapi jangan benci, dibayangin dibenci. Saya jangan. Dibayangin dengan penuh rasa takzim, hormat dan cinta. Jadi bayangin, itu lebih cepat ketimbang kita belajar, ketimbang kita mujahadah. Kenapa cepat? Karena mujalah satu sholihin mah, musyahadah mah ketularan. Kayak dulu ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini lagi asyik musyahadah Allah, lagi belajar ya, bagaimana biar dia awal Allah. Kata gurunya begini, Tom, kalau ente ke rumahnya Abu Yazid Al-Bustami nggak perlu capek-capek. Siapa Abu Yazid? Saya lagi asyik begini aja, nggak percaya. Dibawa sama gurunya Abu Yazid Al-Bustami, datang. Pas datang langsung pingsan, nggak mati, nggak kuat. Datang doang, ternyata yang dia upayakan hasilnya sama. Dia ketemu Abu Yazid, yang dia lihat lebih besaran ketemu Abu Yazid Al-Bustami. Ketularan, ketemu orang-orang kayak gitu ketularan, dekat sama orang-orang soleh ketularan. Jadi ahwal hatinya dia mempengaruhi sekitarnya. Keadaan hatinya seorang wali, seorang soleh itu mempengaruhi keadaan hati orang yang dekat dengannya. Pulang-pulang jadi orang bener aja, nggak jauh nggak apa. Gitu ya. Pulang-pulang jadi orang benar. Karena keadaan hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang dulu tuh kan ada yang ziarah ke Mbah Hamid. Sekarang kan ada yang ziarah Habib Lutfi, orang-orang yang memiliki hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ziarahin dengan niat supaya kita nih ke bawah, ke ubah. Tapi catatannya kalau ziarah orang soleh, husnudzon. Husnudzon kalau ziarah orang. Kalau kita nggak husnudzon, takut ketika seorang soleh itu lagi entah pakai celana pendek, entah ini balik tuh begini, jangan ditanya begitu. Dia mah tampilannya doang, batinnya mah kan ada kan yang compangnya. Ada yang kadang kali itu nutupin dirinya pakai celana pendek, pakai kaos oblong dulu kayak Mama Harun. Ki Harun, Pandeglang ada dulu wali namanya Ki Harun, Mama Harun. Wali itu dulunya punya pesantren, pas lagi datang udah beliau itu keadaannya. Orang datang ada doa nyeleneh, kayak ada orang yang pengen punya murid banyak, murid pengen pesantren, dikasih beras 1 genggam, kasih beras sih buat dipanen ayam. Hitung tuh beras ada berapa, segitu kan banyak. Nah, itu santri sekarang banyak, pondok pesantren Al-Falah namanya Al-Falah di Pandeglang. Itu dulu minta doa sama Harun. Maksud pakainya pendek, pakai topi kayak petani, cuma wali. Nah, begitu ya. Kata Wiyati, kalau di dunia ini nggak ada seperti Mama Harun, dia hancur. Jadi walinya gede.
ngaji kita Fathul Muin, tapi diterangin ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa ini. Kemarin tuh Fathul Muin dikupas semua. Ya. Dekat sama orang-orang kayak gitu, kudu husnudzon. Jangan begini. Wali kok pakai celana pendek? Enggak ada urusan mereka. Mau pakai apa aja mereka enggak pengaruh, kenapa kita? Mereka enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh. Begitu. Wali kok enggak puasa? Di dalam kitab Manhajus Sawi diterangin ada orang pas Ramadan dia buka, ya, dia makan. Akhirnya ini orang mau ngetes, ada pada ingkar, ini kok siang-siang katanya wali, katanya ulama, katanya rasul. Ada satu pemuda mau ngetes, orang itu mau salah, saya pengen ikut, iya boleh. Yang ngaji di rumah ngaji silakan. Perasaan dia udah 30 hari. Udah 30 hari udah kelar. Pamit ya, iya udah pamit enggak apa-apa. Mau lebaran di rumah. Ketemu orang kalau itu Minal Aidin wal Faizin. Ketemu orang Minal Aidin. Stres ya. Orang baru tanggal 1 ini Ramadan. Minal Aidin. Perasaan dia udah 30 hari puasa. Ini baru tanggal 1. Oh, jadi kita jangan langsung ingkar ketika ada seorang wali, siang-siang kata orang wali misal, ini udah tapi siang-siang makan, jangan buru-buru ingkar. Kenapa? Dimensi dia sama kita beda. Dia mau udah 30 hari kadang, harus makan. Kalau kita baru pertama, beda. Jangan buru-buru ingkar. Jangan buru-buru ingkar. Tapi yang begini, ada orang makan di warteg mau wali ya wali. Wali kuntul itu. Wali kuntul. Asik gitu ya. Orang kayak gitu tuh ibadahnya bukan karena makhluk, nggak mau dipuji. Nggak mau dipuji orang kayak gitu. Dulu kayak Abdul Hamid rawancang. Begitu. Siang-siang Ramadan makan kacang di depan rumah. Oh, katanya kiai kan bawa kacang, tapi nggak ditelan. Tapi itu dikasih empat. Jadi buat nganuin nafsu jadi biar nggak dipuji, wah alim ini enggak. Mereka seolah-olah menjatuhkan harga diri di depan, bukan buat biar nyelamatin ibadahnya. Nggak mau saya itu dipuji-puji, nggak mau. Oh, kalau kita kan pengennya, kalau mereka mau nggak mau dipuji itu. Tapi kacangnya dikasih ikan di akuarium. Kalau kita ya ngopi telan kita beda. Nah, kumpul sama orang kayak gitu itu pengaruh di hati. Ada pengaruh. Cuma jangan gini. Nah, nggak puasa ikutan, nggak puasa jangan. Jangan gitu. Jangan. Tetap kita makamnya makam syariat. Kita makamnya makam syariat. Mereka mah udah jauh gitu ya. Ini maksudnya jangan terburu-buru kita ingkar. Takutnya su'ul khatimah. Orang ingkar sama ahlillah itu meninggalnya su'ul khatimah. Ingkar kita, ngeritik wali min auliyaillah, takut meninggalnya su'ul khatimah. Ya, kunci biar cepat mendapatkan hidayah 3. Jual. Mujahadah, riadah, kumpulan warasalah, belajar. Paling kulta maka jika kau katakan yang nama yang menanju tempat ya hanya alam menafsi hanya Allah belajar biwala asbutlah. Alat taubati pada faedah dari lagi. Maka jika kau katakan hanya saja menghalangi akan aku dari taubat, anda nggak mau taubat, kenapa? Karena sesungguhnya aku itu tahu dari diriku ini audu ila dzambi. Anda bakal ngelakuin lagi soalnya, terakhir taubatnya, mau taubat. Wala asbutu ala taubat itu tetap pada taubat wala faedah dari lagi, maka dia ada faedahnya pada itu taubat. Kalau dikatakan begitu gimana? Kalau mau taubat emang apa? Dimulai lagi percuma,
Jawab fa'ala maqtawi la alamu anna hadza min khuruj syaitan. Bahwasanya ini perkataan itu daripada tipu daya syaitan. Wamin aina laka hadza, kemudian dari mana bagimu ini ilmu? Dari mana kau tahu bahwa kau mau ngulangi lagi? Fa'asa antamu tataiban qabla ta'uda ila dzambi. Maka barangkali kau mati hanya taubat sebelum kau mengulangi kepada dosa. Bisa jadi kau ketika taubat belum mengulangi udah mati, belum mengulangi dosa. Jangan takut. Karena seribu kali kita ngelakuin dosa, taubatnya seribu kali. Fa'amal khawfu minal audiyah, dan ada pun bermula takut dari ngulangin dosa. Ma'alaikal azmu, maka lazimkan atas makan azam. Azam itu rencana kuat, nekat, tidak ngulangin lagi. Wasidku dan sidik, benar-benar tidak pada itu. Pada azam, sidik, pada tobat, enggak ngulangin lagi. Wa'alaihi litmamu, dan atas Allah, dan atas Allah Ta'ala al-itmamu, bermula penyempurnaan. Yang penting kita punya niat dulu. Adapun nanti Allah yang ngelarin kita, dikelarin, disempurnakan. Lain atamma fadzakal maksud min fadli, maka jika Allah sempurnakan maka bermula itu itmam, itu yang dimaksud min fadli dari fadl Allah. Ailam yatimah, jika tidak menyempurnakan Allah faqad ghufira dzunubuka salibatu kulluha, maka telah diampuni dosa-dosamu yang dahulu semuanya. Begitu. Enggak ada ruginya orang tobat. Andai kata tobat balik lagi, jangan takut. Saya tobat juga percuma, nanti ulangin lagi. Jangan takut. Itu bisikan setan. Jangan takut, tobat aja, nggak ada urusan. Kalau nanti khawatir balik lagi, azam, saya nggak mau balik lagi. Biar Allah yang ngelakuin, ntar nyempurnain niat kita. Kalau disempurnain benar nggak ngelakuin lagi, itu dia tujuan tobat. Tapi kalau enggak, ya udah diampuni dosa yang dulu. Nggak ada ruginya orang tobat kan. Wa ta'alas namanya wa ta'ahar, dan kau suci daripada dzunub, wa ta'ahar, dan kau suci wali sa'anai kaidahan, dan dan tidak ada kecuali ini dosa baru. Alladzi ahdatsaulana, yang kau lakukan akan lagi alana sekarang. Pada walihul azimu, dan ada pun ini yang disebutnya walihul azimu, itu bermula ada, itu keuntungan yang agung. Berfaedah lazim atau kabiratu, dan faedah yang besar, yang kabir, yang besar, yang agung, yang besar. Kalau yang na'uka khawful audiyah atau maka tidak menghalangi akanmu oleh takut kembali, tidak mencegah akanmu rasa takut kembali lagi, ulangi lagi. Nanti taubati tidak menghalangi dari taubat. Walaupun takut mengulangi lagi, jangan sampai mengulangi taubat. Ainakan minta taubatnya betul. Ainakan minta taubatnya betul. Banyak ini langsung ini, maka sesungguhnya kau baiklah, maka sesungguhnya kau bila taubat dia berada daripada taubat selama-lamanya. Baiknya adalah husnaya ini itu diantara dua kebagusan ya. Yang dulu, kalau orang taubat maksudnya tetap dapat dua keuntungan. Apa maksudnya husna ini? Diampuni dosa, sama itmam, disempurnakan sama Allah niat taubatnya. Orang taubat enggak ada. Andai kata kembali lagi, tetap dia udah dapat taubat. Andai kata emang udah benar-benar taubatnya, diulangi lagi, nggak dapat dua-duanya. Pokoknya dapat orang taubat mah. Wallahu wali taufik, dan adapun Allah itu yang mengurusi taufik wal hidayah. Fahadihan ini, maka adapun yang disebut hati itu taubat tuh, akobah taubat. Begini pemaparannya. Wa amal khuruju Allah